Oke, silakan siapa yang mau mulai dengan doa? Dan tiga lagu. Silakan. Kembali Tuhan dan bersyukur terima kasih kepada Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh sampai dengan kesaksian bersama Tuhan. Saat ini kami akan mulai dengan kami semua kepada Tuhan, kau berikan keberkahan kesehatan, panjang umur, juga terkhusus pada saat ini Tuhan, kami sebagai penyakit berikan kepada kami hati dengan Tuhan, untuk kami bisa Tuhan memaparkan apa yang kami ketahui dan kami ketahui tentang laporan bacaan kami. Kami juga berdoa kepada bacaan kami, memberikan dia kesehatan, kata umum, dan juga keselamatan kita bersama dengan kami. Atas nama selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, hari ini kita masuk pada laporan baca yang terakhir. Kemarin saya mencari-cari absen, lalu saya sudah temukan. Ternyata dia di kertas jawaban waktu UTS ya. Nanti ditandatangani lagi. Kita sudah masuk pertemuan ke-11, berarti sekarang kita pertemuan ke-12. Tandatangani nanti sesuai dengan apa yang ada di sini. Lihat absenmu, jangan tandatangani kalau kau tidak hadir beberapa kali pertemuan sebelumnya. Ya. Ada yang permisi di grup. Kalau si Amos ini dia katanya sakit tapi tidak ada suratnya, sama aja alfa ya. Saya tidak percaya orang batuk atau sakit demam kalau dia tidak punya surat, sama saja. Kemudian apakah Freddy hadir sekarang? Tidak. Kalau tidak hadir dia sekarang, maka jangan lagi suruh dia masuk ke sini karena dia sudah gagal ya. Karena sudah lebih dari 5 absennya. 1, 2, 3, 4, 5 hari ini. Berarti gagal. Freddy. Kemudian yang absennya banyak lagi. Hendriko. Ada Hendriko? Satu, dua, tiga. Hari ini tidak hadir. Sudah 4. Sekali lagi, hati-hati. Hendriko.
Paul ini sudah out ya. Kemudian Joya. Ini si Joya ini sakit hari ini ya. Ingat juga sakit semua yang tidak hadir juga kalau lebih dari 4 gagal. Makanya saya bilang kemarin sakit pun kamu datang ke sini. Batuk-batuk demam masuk aja. Karena absen kita yang menentukan kamu berhasil apa tidak di sini. Jadi kalau kau buat sakit ya rugi sendiri. Si Amos tadi saya anggap tidak hadir ya. Oke, silakan tanda tangan di absen ini. Saya ulangi, jika saya sudah masuk kelas tak usah masuk lagi ya. Tadi saya izinkan masuk karena masih jam 8 kurang 2 menit tadi. Kalau pas jam 8 saudara tidak tiba di sini, saya sudah di sini, tak usah masuk. Tidak ada gunanya. Karena saya anggap tidak hadir. Masa dia serama aja pun terlambat. Oke, silakan. Mulai dari siapa nih? Si Riko ya. Silakan. Selamat pagi buat teman-teman dan bapak-bapak dosen. Saya akan memaparkan dari laporan baca saya, yaitu berjudul dengan kebudayaan Islam bercorak Jawa. Lahirnya sejarah filsafat Islam bercorak Jawa. Agama Islam itu diturunkan sebagai petunjuk rahmat kepada manusia, di mana dengan lahirnya sejarah filsafat Islam ini dapat memberikan sebuah fakta historis, yaitu sebuah kalimat tentang dakwah wali dalam berimunisasi Islam, sehingga maka berkembang pesatlah agama Islam di Jawa. Nah, yang kedua, dari sejarah filsafat Islam ini bahwasannya adanya sebuah cakapan kultural masyarakat Jawa. Dalam kecakapan kultural masyarakat Jawa ini adanya sebuah tradisi Islam Jawa yang menjadi sebuah identitas khas yang sudah mulai berkembang. Nah, sehingga dalam proses cakapan kultural masyarakat Jawa ini di mana timbulnya sebuah agama-agama Islam, sebuah kebudayaan Islam di tanah Jawa. Nah, yang kedua, adanya proses adaptasi dalam sejarah filsafatnya munculnya Islam. Yang pertama, dalam proses adaptasi ini sebuah Islam itu dikatakan adanya adaptasi karena dia secara sosiokultural, di mana sosiokultural ini adalah sebuah kebudayaan dari tanah Jawa tersebut, di mana dari kebudayaan Jawa tersebut adanya sebuah masyarakat atau wong Jowo yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa tersebut. Kemudian kebudayaan Jawa tersebut dapat terbagi menjadi 3. Salah satunya itu adalah sebuah kerajaan Nagari Agung. Nah, sebuah kerajaan Nagari Agung ini yaitu istilahnya dikatakan sebuah kejawen, di mana kejawen itu adalah sebuah budaya. Budaya kejawen ini dipakai oleh masyarakat Jawa sebagai budaya atau tradisi dalam sebuah kerajaan Mataram Islam tersebut, sehingga adanya kebudayaan kejawen ini dipakai dalam tradisi masyarakat sesuai dengan sebuah upacara-upacara ada di dalam tradisi Jawa tersebut. Hadirnya kebudayaan kejawen ini adalah sebuah menjadi identitas pribadi
terhadap kebudayaan kejawen ini. Karena kebudayaan kejawen ini bukan adalah sebuah identitas dari sebuah agama Islam tersebut. Sehingga dengan Islam kejawen ini, maka agama-agama yang berpendapat bahwasanya kebudayaan Jawa ini adalah kultur tradisi dari kerajaan Nagari Agung tersebut. Yang kedua yaitu tentang nuansa tasawuf. Sejak Islam berkembang di Jawa, maka ajaran-ajaran Islam itu semakin pesat untuk berkembang, sehingga di dalam nuansa tawaruf ini bahwasanya terdapat sebuah pesan moral di mana ia menggunakan sebuah simbol terhadap moral tersebut atau lambang atau seni, sehingga itu adalah menjadi sebuah tradisi adat atau upacara adat tersebut. Nah, kemudian dari corak yang dikembangkan oleh nuansa tawaruf ini, adanya corak agama Islam Jawa, yaitu tasawuf, angkalikia, dan laku-laku mistisisme. Nah, dari unsur tasawuf ini timbul sebuah falsafit yaitu serat wirid hidayah jati, yaitu dapat kita katakan sebuah martabat 7. Dari nuansa tasawuf ini juga, maka akan dihubungkan sebuah Islam kejawen, di mana Islam kejawen ini dikatakan bercorak etnis atau mistis ini menjadikan sebuah metode sesuai dengan kebenaran dan melihat realitas dari identitas sebuah budaya kejawen tersebut. Maka dapat kita simpulkan dari agama Islam bercorak Jawa ini bahwasannya budaya kejawen itu bukan dikatakan sebagai agama Islam, tetapi itu adalah proses dari adaptasi agama Islam tersebut yang menjadi sebuah tradisi di dalam agama Islam tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Ridwin. Baik, kebudayaan Islam bercorak Jawa, adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Agama Islam ini diturunkan sebagai salah satu petunjuk atau salah satu rahmat dari Yang Maha Kuasa dan untuk alam semesta. Jadi ketika agama ini diturunkan, sesuatu kewajiban dan suatu hal yang ingin ditunjukkan agama Islam pada saat itu, masyarakat agama Islam pada masa itu, untuk bermisi dalam menjalankan misinya untuk menyebarkan agama ini. Dan adapun menjadi misi tersebut tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi ketika mereka datang ke Indonesia, tentu agama Islam ini sangat harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kebudayaan Jawa pada saat itu. Adapun salah satu faktor-faktor pendukung dalam kecakapan pada agama Islam yaitu kecakapan kultur masyarakat Jawa. Kita tahu bahwa masyarakat Jawa ini sangat toleran dengan kebudayaan yang datang ke dalam kebudayaan mereka. Kebudayaan ini menjadi salah satu faktor pendukung di mana agama Islam yang pada saat itu masuk ke wilayah Jawa memiliki tempat yang luas dan mereka sangat diterima karena suatu kecakapan kultur atau di mana mereka sangat menerima atau welcome dengan agama Islam dari Arab tersebut. Dan kemudian proses adaptasinya, masyarakat Islam umumnya merupakan subkultur dari kebudayaan Islam Jawa. Hal ini juga dapat kita lihat bahwa masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang lahir dan merupakan masyarakat yang dulunya adalah seorang pribumi pada saat itu, tetapi dapat dimasuki dan beradaptasi dengan Islam sehingga membentuk suatu duit tunggal di mana kebudayaan antara kebudayaan dengan Islam pada saat itu menyebur menjadi satu dan yang disebut dengan duit tunggal. Kecakapan adaptasi ini juga berpengaruh dalam Islam Puritan pada saat itu, di mana Islam Puritan merupakan suatu Islam yang menggerakkan suatu misi mereka untuk mencari Islam yang sejati seperti itu, tidak berbaur dengan kebudayaan pada saat itu.
Dan pada saat itu juga lahirlah istilah Islam kejawen. Istilah Islam kejawen ini merupakan suatu hasil dari adaptasi yang dikeluarkan, hasil adaptasi yang dihasilkan dari kedua antara budaya dan Islam ini, sehingga membuat suatu Islam kejawen, salah satunya Islam kejawen, di mana ketika Islam kejawen ini tidak terlepas dari berbagai usaha dari beberapa tokoh pada saat itu. Salah satunya Wali Songo, di mana Wali Songo menggunakan metode Al-Quran untuk membuat suatu pemahaman pada saat itu, di mana dia ingin membuat pemahaman dia ini bergerak dari tokoh-tokoh adat seperti tokoh lurah, pada saat itu kerajaan, bupati dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal ini masyarakat Jawa berpikir bahwasanya hal ini tidak mengganggu mereka, di mana ketika Wali Songo melakukan hal tersebut, dia itu sangat camat dalam menyatukan antara agama dengan kebudayaan, sehingga mereka itu tidak merasa terganggu, bahkan mereka menerimanya. Dan juga didukung dengan 9 wali pendukung yang dimana juga bekerja untuk hal tersebut. Dan yang ketiga, nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang penuh dengan simbol. Mereka menggunakan suatu simbol-simbol tertentu untuk mengungkapkan suatu pesan moral tertentu. Nah, hal ini merupakan suatu percakapan Islam atau suatu hal yang begitu sempurna, dapat saya katakan, di dalam agama Islam, di dalam mencampur atau beradaptasikan dirinya dengan kebudayaan Jawa pada saat itu, di mana ketika Islam masuk ke dalam kebudayaan Jawa, mereka juga menggunakan simbol-simbol yang biasa digunakan kebudayaan Jawa pada saat itu, sehingga hal ini tidak lagi asing dan mereka dapat menerimanya. Kemudian unsur tasawuf falsafati dapat ditemukan dalam serat wirid Hidayat Jati, yaitu martabat 7 dalam proses emansipasi. Dan kemudian wali-wali juga menciptakan berbagai hal seperti lagu ilir-ilir, yang dimana ilir-ilir ini menjadi bisa dikatakan suatu lagu berdakwah pada saat itu, dan sekaligus lagu menghibur. Jadi suatu hal yang didapatkan pada saat itu untuk menghibur sekalipun berdakwah menjadi suatu, dapat kita katakan, menarik perhatian masyarakat Jawa pada saat itu. Masyarakat Jawa, tanah Jawa dikatakan sebagai bentuk di mana tanah ini dikatakan sebagai adanya suatu tanah Jawa dan Pulau Jawa. Kenapa dikatakan tanah Jawa? Tanah Jawa dikatakan karena adanya beberapa subkultur yang masih melekat pada Pulau Jawa, ya, seperti Sunda maupun Melayu pada saat itu. Adapun berbagai faktor penghalang di dalam kecakapan atau berbaur untuk beradaptasi dengan kebudayaan Jawa pada saat itu, adanya yang saya katakan tadi, Puritan, di mana mereka ingin mencari atau menetapkan suatu Islam asli pada saat itu, dan juga modernisasi. Sekalipun modernisasi ini berkembang dan berkembang, tetapi kebudayaan Islam dan kebudayaan Jawa dan Islam membentuk suatu agama yang berbasis kultur, tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat pedesaan maupun kota pada saat ini, di mana dapat kita lihat bahwasanya kebudayaan Islam Jawa, kebudayaan ini juga digunakan sebagai bentuk selamatan yang dapat dikatakan yang digunakan mereka pada saat kelahiran, kematian, dan juga ucapan-ucapan syukur lainnya. Dan yang terakhir adalah Islam kejawen adalah salah satu bentuk dari proses panjang dari pribumi Islam, dan yang menjadi salah satu hal yang paling penting adalah ketika
Islam ini dapat berbaur dengan kebudayaan Jawa dan membentuk suatu Islam pada saat itu, yaitu Islam Kejawen. Terima kasih. Oke, lanjut kepada Rini Soneta. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari laporan kerja saya mengenai kebudayaan Islam yang mencorak Jawa. Kita harus mengetahui Islam Jawa ini bukan bagian dari sekte keagamaan Islam, melainkan hanya produk dari proses adaptasi Islam yang berada di masyarakat Jawa. Jadi Islam Jawa ini bukan sekte dan Islam, melainkan dia ada karena proses adaptasi yang ada di Jawa. Dengan munculnya Pak, boleh lewat satu teman Pak? Hah? Kenapa? Oke, lanjut sama siapa? Sama si Surya. Istirahat dulu. Kasih minum dulu. Silakan Surya. Baik, saya akan membacakan hasil laporan kerja saya tentang kebudayaan Islam mencorak Jawa. Agama Islam dianggap sebagai petunjuk untuk manusia dan juga sebagai rahmat bagi Allah untuk berfungsi untuk menyebarluaskan Islam kepada masyarakat dan bisa mencapai universal. Tentang ketakutan kultural masyarakat Jawa dikenal dengan toleransi terhadap budaya asing yang datang. Dalam hal kultural Jawa sangat bagus beradaptasi terhadap budaya asing, salah satunya ialah Islam. Masyarakat Jawa ini memiliki karakter adaptif dan kompromis di berbagai kebudayaan. Bisa kita lihat pada pengalaman mereka ketika Islam masuk ke masyarakat Jawa. DIY juga memiliki sikap tidak konfrontatif hingga akulturasi Islam meluas. Hasil adaptasi ini menghasilkan sikap mutualistik dan sinkretik. Selanjutnya pada proses adaptasi. Secara sosiokultural, Islam Jawa ialah subkultur. Masyarakat Jawa atau disebut juga Wong Jawa ini yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kebudayaan persisiran, kebudayaan Baju Masang, dan kebudayaan Nagari Agung, atau juga disebut kebudayaan keraton. Kebudayaan Nagari Agung ini juga disebut Kejawen. Oleh karena itu, Kejawen ini adalah subkultur kebudayaan Wong Jawa. Kejawen ini digunakan untuk sebutan budaya dan tradisi eks-kerajaan Mataram Islam, baik itu di Jogja, Surakarta, atau daerah sekitarnya. Dari Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta ini, tradisi Kejawen berkembang. Islam Kejawen ini adalah adaptasi agama Islam dengan kultur dan tradisi Nagari Agung, sehingga tercipta penggabungan budaya Jawa dan Islam. Islam Kejawen adalah bentuk fenomena keberagaman dengan religius bercorak sufistik mistik, lahir dari dialektika sejarah ajaran Islam universal. Hasil dari dialektika ini ialah peleburan dan munculnya identitas dwi tunggal. Warna mistik Islam ini pada kultur Islam Kejawen sangat kental dalam keberagaman dan tidak bisa lepas daripada para wali atau wali songo secara konseptual. Konseptual memakai metode Mawid Khot, Hasanah wa Mujadah. Oke, cukup. Metode ini diambil Cukup. Kalau kau baca lagi, tidak ada gunanya itu. Soani, jangan baca ya. kebudayaan Jawa. Islam bercorak Jawa. Agama berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi seluruh alam, yang memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan visi di masyarakat demi tercapainya kebaikan universal dan tatanan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Dalam proses penyebaran Islam mengalami banyak tantangan, namun tantangan tersebut tidak harus ditanggapi secara konfrontatif, tetapi dapat mengambilnya secara adaptif kompromis. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang toleran terhadap budaya asing
seperti Islam. Relasi mutualistik antara Islam dan masyarakat Jawa ini masih berjalin hingga saat ini. Misalnya, upacara selamatan khas Jawa yang masih dimasuki unsur-unsur Islam. Proses adaptasi. Secara garis besar, kebudayaan Jawa terbagi menjadi 3, yaitu kebudayaan pesisiran, Banyumasan, dan juga kebudayaan Nagari Agung. Warna budaya Jawa semakin mengental ketika Kesultanan Mataram terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta atau yang dikenal sebagai Nagari Agung, yang ambil bagian cukup besar dalam berkembangnya budaya Jawa ini. Yang menjadi perhatian utamanya adalah perkembangan rohani Islam Jawa, baik secara intelektual maupun kultural. Yang ketiga, nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang religius dan penuh dengan simbol-simbol. Seringkali mereka menyampaikan pesan moral mereka melalui simbol-simbol tersebut. Pada mulanya mereka itu bercorak animistik dan hinduistik, tetapi berubah sejak zaman Khawarij. Corak utamanya adalah tahawuf, akhlakiyah, dan laku-laku mistisme. Mistisme Islam kejawen menggunakan metode intuisionisme, yaitu mencapai kebenaran dan melihat realitas dengan intuisi. Mistisme Islam kejawen adalah budaya mistik yang mampu menciptakan konsepsi, ajaran ontologi, dan metafisika. Ajaran universal Islam dapat berkompromi dengan budaya lokal dan sosial historis masyarakat tanpa menghilangkan keislamannya. Dan perspektif teologisnya, budaya Islam kejawen harus dihargai keberadaannya karena merupakan budaya religius Jawa Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, Syahrin. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan hasil laporan saya, yaitu yang berjudul tentang budaya Islam Kultural Jawa. Pendahuluan. Datangnya agama Islam ke Jawa itu karena agama Islam ditujukan atau berlatar belakang diturunkan untuk sebagai petunjuk hidup ataupun merupakan rahmat untuk segala makhluk. Ini yang menyebabkan ajaran agama Islam datang ke Jawa. Dan ini menjadi suatu hal yang membuat penganutnya untuk menyebarluaskan agama ini. Di Jawa, agama ini berhadapan langsung dengan budaya Jawa Hindu. Tentu untuk menghadapi ini para wali menggunakan konsep yang tidak konfrontatif dengan budaya di sana. Budaya di sana maksudnya tadi yang saya sebutkan, yaitu budaya Jawa Hindu. 2, kecakapan masyarakat kultural Jawa. Masyarakat Jawa sangat toleran dengan budaya asing. Ini yang mendukung dalam penyebaran agama ini. Tentu adaptasi yang dilakukan memunculkan sikap yang mutualistik dan sinkretik dalam penyebarannya, terutama ini juga berhasil dalam masuknya agama ini. Ini nampak pada upacara Slametan ataupun upacara lainnya. Proses adaptasi. Kebudayaan Jawa terbagi atas beberapa sub-sub kebudayaan seperti kebudayaan pesisiran, yaitu merupakan kebudayaan sepanjang Pantura. Kebudayaan Banyumasan itu mencakup Kedu, Banyumas, Magelang, dan juga kebudayaan Nagari Agung atau keraton. Ini meliputi Eks Karesidenan,
Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Yang disebut dengan kejawen adalah merupakan yaitu kebudayaan negeri agung. Ini yang disebut dengan kejawen. Islam kejawen adalah hasil perpaduan dari kebudayaan negeri agung yang menghasilkan religiusitas Islam berwarna Jawa. Islamisasi di tanah Jawa dilakukan oleh 9 wali atau wali songo yang secara simbolis ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak. Ini juga yang menjadi abad peralihan atau transisi dari masa Hindu ke wali atau wali. Masa ini pada masa ini juga muncul atau terbit beberapa buku keagamaan bernaskah Jawa, nuansa tawasud. Masa ini adalah di mana budaya Islam dikenal dengan mistisme Jawa yang berkembang dengan pesat. Juga pada masa ini muncul beberapa buku, yaitu buku serat Jawa kuno yang berbahasa Lewi dan Sanskerta, kitab berbahasa Melayu dan tulisan Arab, dan kitab tawasud dalam bahasa Arab Timur Tengah diubah dalam bahasa Jawa dengan adaptasi nuansa Jawa tanpa kehilangan substansinya. Yang perlu kita ketahui dari nuansa tawasud ini adalah merupakan corak utama yang dikembangkan dalam mistisme Jawa. Kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu Islam kejawen bukanlah merupakan aliran keagamaan, namun hanya produk adaptasi dari Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Islam kejawen ini adalah Islam yang lahir dari religiusitas dari Islam bernuansa Jawa. Terima kasih. Oke, lanjut ke Theo. Kebudayaan Islam bercorak Jawa. Kebudayaan adalah solusi Islam yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kesenian, kepercayaan moral, hukum, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang didapati oleh masyarakat di dalam yang didapati oleh manusia dalam suatu masyarakat. Kebudayaan Jawa itu adalah sebuah kebudayaan yang berasal dari tanah Jawa sendiri dan yang dianut oleh masyarakat Jawa. Secara garis besar, kebudayaan Jawa itu dapat dibagi menjadi 3. Itu pertama kebudayaan Budi Mas, kebudayaan pesisiran, dan kebudayaan Nagari Agung. Nah, kebudayaan Jawa juga mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Dan keserasian dalam kehidupan masyarakat Jawa sehari-hari. Kebudayaan Jawa ini sangat menjunjung yang namanya kesopanan dan kesederhanaan. Nah, di dalam itu masyarakat Jawa dalam adaptasi Islam dan kebudayaan Jawa itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tadi kecakapan kultural masyarakat Jawa. Nah, yang dimana masyarakat Jawa itu pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing ataupun budaya yang dari luar kebudayaannya sendiri. Nah, istilah wong Jawa ataupun dibilang masyarakat Jawa ini memiliki kecakapan kultural tersendiri dalam beradaptasi dengan berbagai kebudayaan asing. Nah, dengan kecakapan inilah kebudayaan Jawa dapat beradaptasi dengan agama Islam, sehingga hal ini dapat
saling menguntungkan satu sama lain. Dan sinkretik itu suatu proses perpaduan dari beberapa unsur atau pemahaman kepercayaan dengan aliran agama, atau dengan kata lain menggabungkan antara kedua hal tersebut, menggabungkan antara budaya dengan agama Islam. Nah, bahkan dalam tradisi Jawa juga sudah dimasukkan dengan corak Islam seperti selamatan, kinatan, dan berbagai bentuk ritual lainnya. Yang kedua itu ada proses adaptasi. Nah, adanya kecakapan kultural dalam masyarakat Jawa, maka juga harus memiliki proses adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa tersebut. Nah, Islam itu adalah suatu sub sosial kultural, yang dimana subkulturnya dari bagian budaya di tanah Jawa yang termasuk ke dalam subkultur budaya Jawa adalah seperti budaya Sunda, budaya Betawi, dan beberapa budaya lainnya. Nah, masyarakat Jawa atau Pulau Jawa adalah masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa itu dan kebudayaan Jawa tersebut. Nah, kebudayaan Jawa tadi juga yang dibilangkan itu dibagi menjadi 3 bagian tadi. Dan salah satu dari ketiga bagian itu seperti kebudayaan Nagari Agung ini juga sering disebut dengan kebudayaan Kejawen. Nah, kebudayaan Kejawen. Kebudayaan Jawa ini terdapat pada masa era kerajaan Mataram Islam, antara perpaduan dan adaptasi kultural Islam dengan kebudayaan lokal yang sangat kental sehingga bercorak kultural dan bercorak kultural yang beragam, serta dikenal dengan istilah Kejawen. Nah, istilah Kejawen dipakai masyarakat untuk menyebutkan kebudayaan kerajaan masyarakat Mataram Islam, baik itu yang di Yogyakarta. Kebudayaan di Yogyakarta juga dibagi menjadi 2, yaitu Kesultanan dan Pamuaran. Dan di Kerajaan Surakarta juga ada 2, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Nah, dari kedua wilayah ini, maka tradisi Kejawen mulai berkembang pesat, sehingga istilah Islam dipakai dalam tradisi Kejawen, seperti menunjukkan bentuk-bentuk perpaduan dari sinkretik dan lokalistik. Nah, dari kedua lokalistik. Nah, istilah dari Islam Kejawen beradaptasi dengan kebudayaan dan budaya asing dan budaya Nagari Agung, yang kemudian menciptakan identitas penggabungan antara budaya dan Islam yang menjadi religiusitas Islam. Yang ketiga ada nuansa tasawuf. Dan nuansa tasawuf ini adalah suatu ajaran atau keyakinan yang menulis jalan hidup secara sederhana. Tasawuf itu adalah ajaran khas yang bercorak Islam yang substansinya adalah pengungkapan rasa cinta kepada Allah. Nah, sejak ajaran ini budaya Islam Jawa lebih dikenal dengan mistisme Islam Jawa. Nah, mistisme itu adalah rahasia tersembunyi, gelap atau terselubung dalam petualangan yang dapat disebut, ini juga dapat disebut dengan sufisme. Nah, sufisme. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat Jawa itu identik dengan masyarakat yang religius dan penuh dengan simbol-simbol. Hal ini dapat dilihat dari adat istiadat masyarakat Jawa dan berbagai ajaran dan pesan moral yang sering dinyatakan dalam bentuk simbolik. Nah, dari simbol-simbol ini adalah sebagai media masyarakat Jawa untuk menyampaikan pesan dan moral Islam. Nah, dalam ajaran Islam seperti untuk mengucapkan kalimat syahadat, ini adalah berunsur Arab. Sebelumnya dia berlogat Jawa, yaitu kalimat
Kalimus Dada, sehingga berganti nama menjadi Kalimat Syahadat. Nah, dalam dalam satu laporan baca kami ada suatu filosofi yang tertinggi yang sebagai ketua dalam masyarakat Jawa, yaitu katanya Patruk Mabago Astamir Nalapoir dan Kolal Janah, yang artinya tinggalkan kejaliman, teruskan dalam cenderung kepada kebaikan, maka kamu akan masuk surga. Berarti agama Islam bukan menghilangkan adat Jawa, tetapi untuk mengajarkan bahwasannya masyarakat Jawa harus meninggalkan kejaliman dan harus cenderung melakukan kebaikan. Inilah seluruh program dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut Saudara Tri Munti. Di sini kita akan membahas mengenai kebudayaan Islam bercorak Jawa. Nah, di sini di mana Islam yang diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Nah, dalam kesejarahan Islam, agama menyebar dengan tantangan-tantangan yang berbeda-beda di setiap daerah. Tantangan tersebut bisa dihadapi secara kooperatif, bisa juga dihadapi dengan adaptatif kompromis. Nah, dalam penyampaian ajaran Islam, para dai awal juga menggunakan logika atau tradisi yang sudah berkembang di Jawa, sehingga Islam lebih mudah diterima. Hal ini juga didukung oleh kultur Jawa, yang dimana pergumulan Islam dengan kebudayaan Jawa merupakan pergumulan holistik. Nah, dalam kecakapan kultural masyarakat Jawa, sikap konflik dari awal di Jawa yang menyebabkan semakin meluasnya akulturasi Islam dalam budaya Jawa. Hasil dari proses penyesuaian ini adalah sikap timbal balik dan sinkretis, di mana hubungan timbal balik ini antara Islam dan Jawa sangat berlanjut hingga saat ini. Kedatangan Islam di Aceh pada menghancurkan koherensi sejarah sebelumnya, di mana jejak kebudayaan Aceh dan budaisme utuh, artinya tidak sinkretis dan keterkaitan antara budaya lokal dan budaya asing di Aceh. Hal ini berbeda dengan realitis orang Jawa, terutama dalam kaitannya dengan hubungan budaya lokal dengan agama-agama asing. Nah, proses adaptasinya, kebudayaan Jawa dapat dipilah dalam 3 kategori, di mana kebudayaan pesisir, kebudayaan Bayumas, kebudayaan Nagari Agung yang meliputi karedisasi Surakarta, Yogyakarta, Kediri, dan Malang. Nah, berdirinya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa merupakan realitis produk di mana politik Jawa Islam telah dapat menggeser kekuatan politik Jawa Hindu di Majapahit. Islamisasi di tanah Jawa yang dilakukan oleh 9 wali. Cukup. Kembali ke si Rini. Ya, dulu aja, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kebudayaan Islam yang bercorak Jawa. Kita harus ketahui Islam itu merupakan rahmat dari Tuhan. Islam Jawa ini bukan bagian sekte dari kebudayaan Islam, melainkan hanya produk dari adaptasi Islam dalam budaya masyarakat Jawa ini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari bagian itu. Islam Jawa ini bukan sekte atau bukan sekte keagamaan dari Islam, tapi Islam Jawa ini dia ada hanya karena proses adaptasi itu. Jadi dengan munculnya Islam di Jawa ini telah memperkaya interpretasi alam, khususnya di perkembangan budaya Islam. Ciri khas yang ada dalam Islam ini adalah tasawuf. Nah, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ajaran agama dapat berkumpul dengan budaya lokal dan diartikan sesuai bahasa dan tradisi lokalnya. Dalam kesejarahan Islam, agama ini menyebar dan mendapatkan banyak tantangan dari tempat itu. Tantangan ini berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disebabkan karena kultur masyarakat yang berbeda. Jadi kalau dari sini bisa kita ambil Islam Jawa ini kan bukan sekte agama dalam Islam. Jadi kalau dia masuk itu persoalan tantangannya itu banyak.
apalagi Jawa ini kan banyak bisnis gitu. Jadi kalau mengenai percakapan kultural masyarakat Jawa ini dikenal sebagai masyarakat yang toleran. Mereka toleran dengan budaya asing yang datang ke kebudayaannya, sehingga akulturasi Islam ini semakin memperoleh tempat yang luas. Kalau mengenai proses adaptasi, secara garis besar kebudayaan dapat dipilah dalam menjadi 3 kategori identitas. Yang pertama itu kebudayaan pesisiran, yang kedua kebudayaan Banyumasan, dan yang ketiga kebudayaan Nagari Agung. Islam Kejawen ini agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung, yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam, menjadi religiusitas Islam yang dengan warna Jawa. Tokohnya ini Wali Songo. Tantangan yang dihadapi Wali Songo adalah sistem hierarkis dalam peranata sosial kemasyarakatan dan budaya milik di Jawa ini. Mengenai berdirinya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, kerajaan Demak merupakan simbol berdiri kekuatan sosial politik, di mana politik Jawa Islam telah menggeser kekuatan politik Jawa Hindu Majapahit. Kita harus mengetahui kalau di sini di Jawa itu banyak menggunakan simbol-simbol dalam penyampaian makna, maksud, tujuan mereka menggunakan simbol. Jadi tradisinya itu ya penggunaan simbol itu. Mengenai nuansa tasawuf, pada saat inilah budaya Islam Jawa lebih dikenal dengan mistisme. Islam Jawa yang sangat dekat dengan mu'tasim, sufistik, mulai berkembang pesan dan pesan moral yang Jawa disampaikan dalam bentuk simbol. Jadi yang dapat kita simpulkan dalam laporan baca ini, Islam Kejawen bukan keagamaan dalam Islam yang pertama, dan hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Sekian dari laporan baca saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita semua sudah mendengar bacaan dari teman-teman kita. Saya hanya mau konfirmasi soal absen. Kita ujian kemarin, ujian UTS itu pertemuan yang ke-9 kan? Dan semua hadir kan? Pertemuan yang ke-9. Si Joya waktu itu tidak hadir ya? 9. Oh, semua hadir. Oke. Tapi di sini tanda-tangani pertemuan 9, ada yang tidak hadir. Mungkin ini pertemuan ke-10 atau ke-8. Tapi nanti saya cek ya. Saya cek supaya jangan dirugikan kalian nanti, karena ada 2 kali absen ini tidak ada. Nanti dia saya lihat dulu apakah sudah 5 kali atau 4 kali. Kalau berdasarkan ini dan ini, dia masih 4 kali sampai hari ini. Berarti dia belum gagal. Artinya masih ada kesempatan dia. Tapi saya cek lagi nanti. Tapi sampai hari ini dia sudah 4 kali tidak hadir. Henrico juga 4 kali sampai hari ini. Nah, jadi saya periksa dulu. Jadi supaya jangan ada yang dirugikan. Baik. Saya bertanya dulu
kepada kita, apakah ada kesulitan dalam membaca sesuatu? Kesulitan artinya tidak bisa baca gitu lah. Ada kesulitan sama kalian membaca? Atau maksudnya begini, apa ya kalimatnya yang paling bisa sederhana dimengerti? Apakah kalian bisa baca itu dulu? Bisa baca semua? Bisa baca? Oke, kalau bisa saya lanjutkan pertanyaannya. Kalau membaca itu, bagaimana kalian membaca buku? Apakah sekali baca langsung ringkas gitu? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya? Sekali baca langsung ringkas atau berkali-kali dibaca bukunya? Berapa kalilah kalian baca buku, atau misalnya yang inilah sekarang kalian, berapa kalilah buku itu kalian baca? Itu artikel itu. Hah? 2 kali. Yang lain? Rini berapa kali? 2 kali. Kau? 2 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali ya. Pantasan otak kalian encer semua ya. 2 kali langsung ngerti gitu ya. Saya salut kepada orang yang membaca 2 kali langsung mengerti dan menulis. Salut. Ini sudah laporan bahasa terakhir loh. Ini sudah habis. Minggu depan kita sudah laporan kelompok kan? Tugas kelompok ini minggu depan. Dan 4 laporan ini saya melihat tidak ada keseriusan kalian belajar. Tidak ada. Saya ragu juga nanti ini kelompok 1 selesai tugasnya. Saya ragu dengan hasil yang bagus. Sedangkan laporan baca hanya beberapa lembar aja saya suruh baca, nggak nangkap kalian isi tulisan itu. Bagaimana mungkin kalian mau membuat sebuah makalah yang bagus? Saya ragu terlaksana itu dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi semester depan ya. Karena cara belajar kalian di kampus ini saya pertanyakan, dan itu kami alami semua para dosen, tidak hanya saya. Saya pikir saya yang bodoh ya, artinya saya tidak bisa mengajar kalian untuk mencapai hasil yang maksimal. Ternyata ketika kami diskusi dengan dosen-dosen lain juga pengalamannya sama. Itu berarti kapasitas kemampuan otak kalian belajar memang di bawah normal. Artinya kecerdasannya di bawah rata-rata. Kalau masih normal mungkin masih bagus. Itu analisa kami. Dan akhirnya nanti nggak tahu lah. Kami sekarang sedang menyusun kurikulum baru. Kalau kalian mungkin masih kurikulum lama, tapi untuk mahasiswa yang akan masuk tahun depan, kami sudah mencoba kurikulum baru lagi. Supaya daya saing kita, daya belajar kita meningkat. Itu yang kami rasakan mengajar kalian sekarang. Gak tahu kita metode apa yang bisa supaya otak kalian itu bersemangat belajar, nangkap gitu. Apakah kalian masih belum beralih dari belajar SMA ke belajar kuliah? Kalau belajar SMA itu guru itu menerangkan, kalian mencatat
Lalu habis itu kalian menghafal ujian. Itu masa belajar SMA itu. Maka ketika kalian diterima dulu di PAMB dijelaskan cara belajar di kampus. Berbeda dengan cara belajar SMA. Belajar di kampus itu ialah artinya dia mahasiswa di atas siswa. Kalian bukan siswa lagi. Kalian sudah maha. Maha itu artinya punya kelebihan dari siswa. Maka belajar kalian lebih dari siswa. Makanya kampus-kampus menerapkan pembelajaran mandiri. Jadi ketika dosen menerangkan di sini itu 20% itu sampai materi itu kepada kalian. 80% lagi belajar sendiri. Di mana? Di perpustakaan. Kemarin kami baru rapat dosen. Mahasiswa di perpustakaan jarang ke sana. Gak tahu kalau kami di mana kalian belajar. Apakah di ruanganmu penuh buku-buku? Gak tahu saya. Berjejer buku-buku di ruanganmu sehingga tidak butuh perpustakaan. Ini yang yang membuat kami agak berpikir keras ya. Apakah seleksi penerimaan mahasiswa itu tidak bagus, hanya menjaring orang yang tidak punya kualitas? Nggak tahu kan. Biasanya kalau sudah masuk ke perguruan tinggi dibina ada perkembangan. Kalau model-model kalian nanti menjadi pendeta, saya ragu gereja maju. Saya ragu. Karena gereja-gereja sekarang sudah mulai menerapkan sistem penerimaan pendeta dengan kualifikasi yang tinggi. GBKP kemarin ujian 300-an, 20 orang yang mau diambil. Dari seleksi itu disaring sekarang untuk IQ test untuk mengambil 20 orang. Kemana yang ratusan lagi itu nanti? Detasir 10 tahun. Kalau detasir 10 tahun berhenti aja, tak usah bermimpi lagi jadi pendeta. Menghabiskan waktumu itu. Lebih baik kau bertani, berladang. Karena enggak ada kualitasnya. Di KPS baru penerimaan nanti tahun depan itu kapan? Diambil itu katanya 10. Yang mendaftar sudah puluhan. Mau kemana kalian nanti? Kalau tidak punya kualifikasi yang bagus, jangan harap jadi pendeta nanti. Impianmu jadi pendeta itu sirna. Kalau model-model seperti ini, kalau saya pimpinan, gak bisa terima lagi jadi pendeta ini. Karena nanti disuruh berkhotbah, dia baca 2 kali saja teks, berani dia berkhotbah. Akhirnya khotbahnya sembrautan, nggak ada teologinya, kayak gini lah, nggak ada apa-apanya, isinya nggak ada. Mau kemana kalian bawa jemaat itu? Mau ke neraka? Kalian tidak paham apa yang kalian sampaikan. Ya, lebih baik keluar aja lah kalian, pulang aja kampung. Hanya judul yang saya sampaikannya aja pun, ini kan judulnya Kebudayaan Islam Bercorak Jawa. Itu sudah jelas judulnya kan. Di papernya ini, laporannya bacanya, ini bukan itu judulnya. Jelas sudah ada judulnya ini, Kebudayaan Islam Bercorak Jawa. Ini ya, judulnya dibuat
adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Jadi aneh itu. Lari dia dari apanya. Ini kebudayaan Islam bercorak Jawa. Ini kebudayaan Islam bercorak Jawa. Oke, ini masih apa ini? Ini filsafat Islam bercorak Jawa. Entah dari mana dia dapat. Apa ini? Ini oke. Ini yang saya kasih kemarin itu berapa halaman itu ya? Hah? Berapa? 800? 8 ya. Sulit membacanya atau hurufnya salah atau bersalahan itu ada kesalahan menulis atau apa? Sulit kalian membaca ini. Yang 8 halaman ini. Atau begini, sejak saya kasih ini dulu mengganti Japrulkam, siapa yang langsung baca ini? Dibacanya, walaupun dia tidak melaporkan, dia baca. Siapa yang membaca? Ketika saya kirim di WA group, langsung dia buka, dia baca, atau dikirim, cuk, udah biarkan aja gitu. Bukan tugasku kok itu, tugas orang lain gitu, kira-kira gitu. Siapa yang langsung baca kemarin waktu saya kirim ini? Gak ada ya. Termasuk yang melaporkan ini juga mungkin gak baca langsung. Karena 2 kali aja mereka baca, langsung ambil kesimpulan, tulis dia. Memang kalau AQ 250 bisa lah. Tapi kalau AQ 90, 50 kali baca pun gak sampai-sampai pesannya kan. Tapi mereka ini 2 kali baca langsung nyampe pesannya, langsung tulis. Tapi nggak ngerti, ditulis aja. Aneh menurut saya aneh gitu. Nggak benar gitu ya. Tarik nafas panjang-panjang lah. Nggak tahu kalian, semoga nanti tamat kalian punya kualitas yang bagus ya. Bersaing di kampus ini aja pun udah bagaimana bersaing ke kampus lain? Udah pernah kalian bertandang ke kampus lain? Belum pernah bertandang ke kampus lain? Pergi ke STT Paulus, STT Pelita Harapan, STT Sumatera Utara, STT Wesley, STT Siloam, STT apa lagi? Solagraja, STT Injili, STT Metodis, STT Metodis Bantar Baru, STT Advent, STT Baptis. Udah pernah ke sana? Jalan-jalan. Masih jago kandang ya. Masih jago kandang. Mungkin nanti sampai tamat pun kalian gak pernah menginjakkan kaki di STT lain. Karena jago kandang. Sudah merasa pintar dan hebat. Perpustakaan STT lain pun gak pernah kalian kunjungi. Jangankan ke perpustakaan STT lain, perpustakaan ini pun gak kalian kunjungi. Gimana mau belajar mendapatkan ilmu yang bagus? Oke lah. Jadi Samsul Bakri ini dia seorang penulis Islam ya. Tadi Sirini yang bagus, dia baca abstraknya itu. Hanya dia yang baca abstrak, yang lainnya mungkin gak baca karena ini bahasa Inggris, langsung dia lompat ke bawah. Padahal sebuah tulisan, kalau kalian baca jurnal itu di abstrak itu intinya.
kalian baca abstraknya, kalian sudah ngerti tulisannya. Lalu ketika kalian baca abstrak, kau ingin mendalaminya, maka bacalah ke dalam. Itu membaca jurnal. Nah, Samsul Bakri ini menulis dalam jurnal 8 halamannya, jurnal Dinika tahun 2014. Apa yang dia sebut dalam abstrak itu? Javanese Islam is not a religious sect in Islam, but only a product from adaptation process of Islam in the Java community culture. Itu yang dia katakan. Jadi Islam Jawa bukanlah sebuah sekte dalam Islam, tetapi itu menjadi sebuah proses dalam kultur atau budaya Jawa. Jadi Islam yang berproses dalam kebudayaan Jawa. Lalu dia katakan, this is possible because the values of Islam itself is universal, so inclusive to be adapted in various people cultures. Ini memungkinkan katanya sebab nilai-nilai Islam itu sendiri adalah universal, sehingga keinklusifan budaya Jawa itu bisa mengadaptasi nilai-nilai Islam yang universal itu. Baru dia katakan lagi, the characteristic of Islam in Java are Sufism. Karakteristik Islam Jawa itu Sufisme. Apa itu Sufisme nanti dia akan jelaskan di bawah. It's mutual fusion between Islam and Javanese culture. Jadi penggabungan antara kebudayaan Islam dan Jawa. The emergence of Javanese Islam has enriched interpretation of Islam, especially in Islamic culture development. Dia berkata bahwa kebudayaan Islam memperkaya penafsiran Islam, ya, memperkaya penafsiran Islam khususnya dalam perkembangan budaya Jawa. Inilah pemikiran Samsul Bakri. Lalu dia mulailah mengurai pemikirannya itu. Dalam pendahuluan dia menjelaskan sebenarnya di sini bagaimana Jawa itu atau Islam itu memiliki sebuah hubungan yang baik lah ya, karena di sini dia mengatakan secara antropologi budaya Jawa itu sangat adaptif. Lalu Islam yang agama baru import dari luar negeri punya nilai-nilai universal. Lalu terjadilah penafsiran Islam dalam budaya Jawa akibat dari masuknya Islam ke tanah Jawa. Dia definisikan sebenarnya tanah Jawa itu nanti di bawah. Tapi dalam hubungan Islam dan kebudayaan Jawa ada unsur adaptif, bukan konfrontatif. Konfrontatif kan menolak. Tapi ada adaptifnya. Adaptifnya terkesan menjadi sinkritis. Tetapi dia katakan tidak sinkritis yang negatif, tapi sinkritis mutualistik. Artinya saling memberi faedah. Islam memberi faedah kepada Jawa, Jawa memberi faedah kepada Islam. Nah, ini yang dia mau jelaskan di pendahuluan. Di tradisi-tradisi lokal Jawa dengan tradisi-tradisi Islam memungkinkan atau dimungkinkan terjadi adaptasi.
Lalu dia berikan gambaran Jawa itu punya kecakapan yang beda dengan budaya lain. Jadi budaya Jawa itu menerima Islam itu dengan cara Jawa, wong Jawa. Berbeda dengan orang Aceh. Orang Aceh itu ketika datang budaya Hindu, mereka semua menjadi Hindu. Budayanya Hindu, agamanya Hindu. Ketika Islam masuk, budaya Hindu pun hilang sama sekali. Dan tradisi Aceh hilang tanpa bekas. Lalu muncullah tradisi Islam. Beda. Jadi mereka tidak ada adaptasi dengan budaya. Islam di Aceh itu tidak ada adaptasi. Langsung kelam bulat-bulat. Makanya budaya Aceh nggak ada. Karena ganti budaya, ganti agama, ganti budaya. Ganti agama, ganti budaya. Itu di Aceh. Makanya tidak ada tradisi Aceh. Karena tradisi Aceh itu berganti seiring dengan bergantinya agama mereka. Beda dengan Jawa. Datang Islam, apakah budaya Jawa hilang? Enggak. Enggak mau mereka. Tetapi budaya yang inklusif itu berbaur dengan Islam yang universal. Inilah yang terjadi di Jawa. Dan Jawa itu dia katakan di tanah Jawa. Karena di tanah Jawa itu dia mau jelaskan bukan di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu ada Sunda, ada Betawi, ada Madura. Dan dia tidak mau sebutkan mereka itu. Tapi di tanah Jawa itu yang orang-orang Jawa. Tadi sudah kan Pasisiran, Bayumasan, dan Neguri Agung. Neguri Agung itu yang paling luas ada kesultanan-kesultanan. Dan di kesultanan itulah kejawen ada. Dan kejawen itulah yang beradaptasi dengan Islam. Nah, jadi kejawen itu dia jelaskan di sini. Apa itu kejawen? Itu hasil dari sebuah percampuran, perpaduan antara Islam dan tradisi Jawa. Nah, makanya kalau kalian pergi nanti ke Jogja, Solo, sampai Jawa Tengah, Semarang, itu semua kejawen. Islam, tapi tidak Islam yang puritan. Tidak Islam Arab, tapi Islam Jawa. Kalau sekarang kan banyak Islam Arab yang semua datang ke Indonesia kan. Makanya jenggotan seperti saya, baru celana jingkrak, lalu pakai kerudung yang paling kerasnya yang gini kan, makan pun kan itu namanya Islam Timur Tengah di Indonesia. Makanya terjadi perang terus kan. Kemarin mau turun lagi mereka 411 kan. Turunkan Jokowi lagi katanya. Jadi otaknya kotor. Karena menurut mereka Islam itu harus seperti Arab. Makanya dikeluarkan Jokowi lah Islam moderasi atau Islam Nusantara. Bukan Islam di Indonesia, tapi Islam Indonesia. Kalau Islam di Indonesia berarti dia bawa budaya Islam dari sana ke Indonesia. Tapi Islam Indonesia, Islam itu telah bercorak Indonesia. Makanya dia ada kejawen tadi. Kita pun masih seperti itu kok. Gereja Kristen di Indonesia kita kan. Orang Kristen di Indonesia kita kan. Artinya tradisi kita masih barat. Tapi tinggal di Indonesia. Gereja-gereja kalian kan masih begitu kan? Pakai nyanyiannya nyanyian barat kan? Pakaiannya pakaian barat kan gitu. Padahal tinggal di Indonesia kan? Siapalah, gereja manalah yang memakai pakaian lokalnya sebagai stola pendetanya atau baju pendeta? Gak ada kan?
Ada gereja kalian yang memakai ulos Batak? Ada jubah pendeta pakai jubah dari Karo? Enggak kan? Hitam semua kan dan putih kan? Eropa itu. Tak ada yang berani. Kami di Rawat Pendeta aja, saya usulkan supaya toga mini aja pakai budaya yang kolot, diserang habis. Kapan kita menjadi teolog lokal? Pakaian aja pun kita takut menggantinya dari Eropa jadi pakaian lokal. Lalu rapat pendeta itu katanya harus pakai dasi, pakai jas. Karena pakai batik enggak resmi katanya. Itulah pemikiran-pemikiran Eropa yang masih nempel di pendeta-pendeta pribumi. Kalau saya ketawa-ketawa aja. Kasihan kita, kasihan. Kita ini Kristen Barat yang tinggal di Indonesia kita. Teologi kita kan teologi Barat semua. Yang dibacakan dogma-dogmanya si Karl Barth kan itu. Etikanya pun etika terkuil kan. Jadi kasihan kita. Dicekoki teologi Barat, tapi Kristennya di Indonesia. Cuma nggak radikal seperti beliau-beliau sana kan. Panggil Tuhan tapi bunuh orang kan. Allahu Akbar. Tuh. Makanya kata Said Agil, Islam di Arab itu sekarang adalah Islam paling biadab katanya. Karena panggil nama Tuhan bunuh orang. Sementara orang Arab kiblatnya sekarang orang Barat. Kiblatnya. Dulu di Arab nonton video, nonton bioskop nggak boleh. Sekarang banyak bioskop bisa. Dulu perempuan nggak boleh ke kafe. Sekarang mereka ke kafe. Dulu di sana harus pakai jilbab. Sekarang nggak lagi. Mereka kan condong mengagumi Barat kan orang itu. Orang Arab itu mengagumi Barat. Kita mengagumi Arab. Yang mereka kagumi pun mengagumi Barat. Aneh. Jadi kita pun gitu. Kristen kita mengagumi Barat. Padahal orang Barat sekarang mengagumi apa? Ateis. Suka ateis itu. Gak bertuhan lagi mereka. Karena di Jerman contoh, kalau dia Kristen, gajinya dipotong 10% kan. Dikasih ke kas gereja kan. Lebih baik tak usah jadi beragama Kristen. Jadi yang 10% itu dia gunakan nanti setahun jalan-jalan keliling dunia. Banyak ateis sekarang. Kalau kalian mau berkhotbah ke sana aja lah kalian jadi pendeta. Khotbah yang ateis-ateis itu. Gereja di sekarang dijual jadi klub malam. Karena nggak ada orang lagi. Di Inggris sekarang 500 gereja dijual ke Islam jadi masjid. Nggak percaya, lihat aja itu. Sekarang di Inggris Perdana Menterinya dari mana? Apa wali kotanya? Banyak Islam. Hati-hati loh kalian yang Kristen ini. Kalau kalian masih berteologi Barat, hancur nanti gereja kalian. Karena kita lebih suka mengagumi Barat dan tidak mau berteologi lokal. Kalau tamat dari ST, bisa ada medannya, dari ST-nya itu, nggak ada itu katanya. Karena memang kualitasnya nggak ada juga. Karena kita tidak mau belajar teologi lokal di sini. Harusnya kalau jebolan-jebolan lokal, banggalah. Jadi kalau ada orang-orang jebolan luar negeri, saya dari Amerika, saya dari Belanda, saya dari Jerman, wah, kayak dihormati lah di gereja itu kan pendeta itu, wah, tambatan luar negeri. Tapi kalau tambatan dalam negeri, nggak main itu katanya. Padahal dia pergi ke luar negeri pun yang dibahasnya Bataknya. Peran mengokal holy dari tradisi iman Kristen katanya. Padahal dia kuliah di Jerman.
Nilai A lah, mana tahu orang itu mau kelhudi kan. Heran ulus dalam tradisi Batak. Ya mana tahu orang itu ulus. Ya nilai A lah plus. Tapi iya, kalau membahas Bataknya lagi di Jerman, ngapain kuliah di Jerman? Kuliah di sini aja. Ada Batakologi kita di sini kan. Kalau bahas-bahas ulusnya kalian ke sana. Tapi kalau bahas teologi barat, silakan lah. Tapi nggak laku lagi teologi barat sekarang. Karena orang baratnya pun tak berteologi lagi. Kan? Nah kalian lah seharusnya teolog muda dari bumi pertiwi ini. Maka paculah dirimu menjadi teolog-teolog yang membumi. Gali kitab suci itu dari perspektif dirimu. Jangan menafsir Alkitab berdasarkan juga Mu'man, berdasarkan Kalbar. Jangan lagi berdasarkan kamu. Makanya ngertilah kitab suci itu dari dirimu. Tapi bagaimana mengerti kitab suci dari dirimu? Membaca buku aja disuruh, nggak tamat. Gimana ada teolog lokal ini? Mau tuluh-tuluh handal kalian, membaca buku pun tak tamat. Belum saya suruh membaca kitab suci kan? Membaca buku pun tak tamat. Bagaimana mau teolog? Gak mungkin. Ini yang kita lihat, adaptasi. Ini contoh yang dibuat oleh Samsul Bakri ini menjadi sebuah kecakapan dalam masyarakat Jawa. Lalu dia ceritakan bagaimana proses adaptasi itu. Tidak ujuk-ujuk langsung datang proses tradisi baru, Islam baru itu tiba-tiba langsung jadi. Enggak, itu prosesnya panjang. Kalau misionaris di Batak dulu, apakah mereka konfrontasi atau adaptasi? Di Batak, di Karo, Simalungun, konfrontasi atau adaptif? Konfrontasi. Gak ada tradisi Batak yang sudah hilang semua tradisi Batak. Gak ada. Kalau orang Jawa itu, kejawen itu masih hidup. Kalian kalau orang Karo, kalau sudah Kristen masih ada pemena. Gak percaya lagi kan? Kalau orang Batak, kalau sudah Kristen masih ada permalin. Kalau Kristen, permalin. Kalian tidak pernah melakukan agama Kristen dan juga percaya pada permalin. Enggak ada itu. Sudah Kristen Karo dia lalu percaya lagi pemena. Enggak ada gitu. Pemena, Kristen. Kalau Jawa enggak. Dia Islam tapi kejawen. Agamanya Islam, tertulis Islam. Tapi praktik keislamannya kejawen. Dan itu tidak dimarahi negara kan? Dan tidak dimarahi Islam. Teologi mereka telah membumi. Teologi lokal. Kita gak ada teologi kita yang lokal. Bentar lagi bulan depan masuk apa? Masuk bulan apa? Ya bulan apa itu, bulan 12? Bentar lagi keluarlah musik-musik deng 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 deng. Langsung otak kalian ke apa? Musik apa itu? Musik apa? Musik lokal atau musik barat? Lalu musik Natal kalian apa? Gak ada kan? Tapi kalau neng 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 neng, Natal. Padahal lagu itu nggak ada kaitannya dengan Natal. Coba lah, jingle bells kan? Apa artinya itu? Lonceng berbunyinya itu. Apakah ada diceritakan Yesus lahir di situ? Nggak ada. Nggak ada di situ. Lalu nanti hiasan kalian gambar Yesus atau Sinterklas? Yang kalian rayakan Yesus atau Sinterklas? Kalau perayaan Natal nanti sekolah minggu, gambar Yesus yang kalian bawa atau Sinterklas? Kalian ajaran sesat kalian.
Sesat kalian. Karena lagu-lagu kalian bukan lagu-lagu Yesus lahir, tapi lagu-lagu kalian lagu-lagu Jingle Bells. Lalu datang kalian seperti Sinterklas, bukan seperti Yesus, hanya bagi-bagi kue. Itu karena apa? Karena otak kalian itu otak Eropa, bukan otak yang membumi di Indonesia ini dalam tradisi kalian. Itu proses adaptasi panjang. Makanya nggak ada lagu-lagu kita, lagu-lagu Natal dalam tradisi Karo, Simalungun, Batak, nggak ada. Karena dulu kalau ada orang main gitar di gereja diusir itu. Kalau ada orang main geratung, obung di gereja diusir dulu. Sekarang baru mulai masuk, baru mulai. Tapi belum ada lagu-lagu yang kita hanya kerjakan sekarang ialah mengganti syair lagu. Lagunya Misir Mahamboto, kayak itu kan diganti orang Simalungun lah, kalimatnya kalimat gereja. Jadi hanya mengganti syair. Orang Karo pun gitu. Lagu-lagu Karo diganti syairnya jadi lagu-lagu Kristen. Mereka Kristenkan lagu itu. Apa itu? Jadi musik daerah itu mereka Kristenkan. Itu merusak tradisi. Kalau kita mendengar musik ini, kalau saya yang masih usia sekarang, di otakku itu Misir Mahamboto judulnya. Tapi anak-anak GKPS nanti yang sudah lahir sekarang itu mendengar lagu itu bukan lagi Misir Mahamboto. Apa sekarang lagunya di GKPS itu? Apa? Jadi apa sekarang syairnya? Kalian orang GKPS nggak tahu juga ya. Itu dia sudah lagu rohani. Bukan begitu adaptasi, bukan mengganti lagu daerah itu menjadi dikristenkan notasi itu. Enggak, bukan itu adaptasi. Kalau di Jawa tadi yang adaptasi mereka ialah tradisi-tradisi selamatan, kelahiran, 7 bulanan, itu yang menjadi diislamkan. Kita ada tradisi mengokal Holi dikristenkan, nggak ada kan? Sudah mulai? Karena barunya dalam seminar dan meditasi yang mengatakan bahwa yang ada di ritual Karo dulu Pak itu memanggil hujan, tapi sekarang sudah mulai dari turunnya gitu Pak. Itu bagus itu. Karena ketika Gunung Sinabung meletus, apakah ada tradisi Karo mendamaikan Sinabung dengan masyarakat? Ada kan? Ada tradisi Karo. Ada. Tapi itu tidak diadopsi. Coba kalian ke Jawa sekarang, ke Gunung Merapi, Mbah Marijan dulu yang menjadi pengawal Gunung Merapi. Itu tradisi Islam, tradisi Jawa sudah menjadi tradisi Islam. Itu. Tapi kita nggak ada semua. Oh itu si pelebegu itu kita bilang kan. Itu kan terminologi misionaris itu. Mereka mensipelegukan, mereka mengkafirkan kita. Indigenous people mereka kafirkan. Dalam era postmodern sekarang jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Karena tidak ada lagi manusia kafir di dunia ini. Tapi merasa kafir ada. Jadi ini yang kita tidak, misalnya mengalahat horbo dalam bahasa tradisi Batak. Mengalahat horbo itu kan ketika mau memotong kerbau, dia harus punya tradisi keliling pohon gitu. Ketika itu mau diambil alih Kristen pada pesta Paskah, semua pendeta-pendeta menolak tradisi itu. Akhirnya siapa yang ngambil sekarang? Katolik. Jadi Katolik itu sudah ambil alih itu menjadi tradisi Paskah. Bagaimana pengorbanan Yesus mati di Golgota itu mereka simbolkan seperti mengalahat horbo. Ada liturginya itu. Dan itu sekarang menjadi ritus yang paling diminati orang ketika pesta Danau Toba. Mengalahat horbo.
Tapi kita tolak itu. Orang-orang teolog Protestan menolak. Sehingga kita kehilangan akar. Kita ini bukan orang Batak yang berakar di Batak. Kita orang Batak yang akarnya Eropa. Padahal orang Eropa mau mengakar di Indonesia kan. Kemarin yang datang Philip Bakar, kalian lihat Philip Bakar. Dia itu sudah 84 tahun. Orang Amerika. Dan dia sudah sangat cinta Asia. Istrinya tidak mau tinggal di Asia. Tetap tinggal di Amerika. Akhirnya mereka cerai. Usia 83 tahun. Itu karena si Bakar cinta Asia, tinggallah di Kamboja kan. Di Indonesia dulu lama itu. Dosen di ICT, dosen di mana itu dulu. Tapi istrinya tidak mau tinggal di Asia. Tinggal di Amerika kan. Udahlah. Karena berbeda haluan, cerai mereka. Kalau orang itu kan biasanya itu. Kitanya kurang biasa seperti itu kan. Walaupun tidak cinta, paksalah sampai mati kan itu. Ada yang punya kamar 2 kan, sini satu. Kayak Sambo. Tapi karena Kristen itu jangan bercerai. Seatap tetapi beda kamar gitu. Itu orang kita Asia. Kalau mereka enggak, kalau memang tidak suka lagi udahlah, cenglah kita ya enggak, misalnya jauh. Udah, ceng. Tapi kita belum mengizinkan seperti itu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Iya. Tapi dalam kenyataan kita banyak menceraikannya kan. Tidak punya anak laki-laki ceraikan. Tidak punya anak perempuan pun ceraikan. Mana yang benar kan? Nah itu jadi proses adaptasi itu panjang sekali. Lalu hasilnya apa? Itulah tadi tasawuf. Ini sudah dijelaskan oleh Samsul Bakri. Nah kalau kalian jelaskan tadi itu dengan baik, hanya 1 menit aja kalian ngomong sudah selesai sebenarnya. Daripada kalian baca yang kalian tapi nggak ngerti kalian apa yang kalian ceritakan. Itu yang saya katakan, membaca itu bacalah dengan mengerti. Kita ini kuliah filsafat. Yang kita cari itu filsafat. Bagaimana filsafat Islam masuk ke dalam filsafat Jawa, kebudayaan Jawa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adaptasi. Kalau adaptasi, apa yang terjadi? Berarti ada proses adaptasi itu. Panjang sekali ini proses adaptasinya. Dan bagaimana kejawen itu menjadi sebuah agama Islam yang bercorak kejawen. Itu makanya sekarang di Jawa itu kalau kalian pergi ke Jogja misalnya, biasanya bagi mereka suaminya Katolik, istrinya Islam. Atau istrinya Protestan, suaminya Islam. Biasa itu. Bahkan Katolik di Jawa sudah bisa menikahkan beda agama. Satu Katolik, satu Islam. Satu Katolik, satu Protestan mereka nikahkan. Tetap di Islam, tapi dinikahkan di gereja Katolik. Kita, keluarkan dulu dari gereja katanya. Karena tidak seagama kan. Kalau orang Katolik, saya sedang memelihara iman jemaatku katanya. Kalau dia tidak mau, tak usah. Jadi dinikahkan di Katolik. Lalu setelah itu suaminya pergi ke masjid, istrinya tetap di sini di Katolik. Jadi kalau di sana biasa itu. Anak-anaknya nanti terserah, tergantung pengaruh siapa yang kuat. Kalau bapaknya Kristen misalnya, dia terus genjot anaknya ke sekolah minggu, ya jadi Kristen. Datang bapaknya, laki-laki ini harus ke masjid, bawa ke masjid jadi Islam. Makanya di rumah itu toleransinya tinggi kan. Satu puasa, satu puas A kan. Enak ini. Jadi tidak ada saling mencaci karena mereka bertemu di kejawen. Entah dia Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, ketemunya di mana?
kejawen. Jadi begitu. Kristen pun dia tetap seperti kejawen. Buddha pun dia seperti kejawen. Kita enggak. Kalau Kristen enggak mungkin ada tradisi permalin di sini. Enggak ada kan? Atau sudah pernah beribadah di Permalin? Siapa yang sudah pernah beribadah ke Permalin? Enggak ada ya? Atau ke Pemena? Sudah ada yang pergi ke ibadah Pemena? Sesekali pergi aja. Saya dulu waktu meneliti Permalin di Raja Maligas Tanah Jawa, 1 semester saya ibadah di sana. Hari Sabtu kan? Supaya saya tahu Permalin itu apa, ajarannya apa, ibadah mereka bagaimana. Nah itu. Oke lah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Silakan. Jadi hari ini dikirimlah makalah untuk minggu depan. Jam 6 sore nanti terakhir. Kalau tidak dikurangi nilainya. Ya. Gantilah itu aja. Mulai tahun lalu sampai sekarang itu aja kalian tahu. Kami puji dengan riang. Banyak sekali lagu-lagu kidung jemaat. Kita enden-enden, haleluya, buku ende banyak itu. Jangan itu aja. Subhanallah hadir dan kami bersama. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Dia dengan hormat tubuh serta jiwa untuklah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Dalam doa kami bersyukur Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami melindungi kami pada pertemuan kami pada hari ini Tuhan. Kiranya apapun yang kami pelajari pada pertemuan hari ini dapat menambah pengetahuan kami. Biar segalanya kami datang bersyukur dan kenal dari dalam dosa. Ampun makan Bapa supaya kami baik di hadapan-Mu. Dan kami akan menunjukkan aktivitas kami. Kiranya Engkau melindungi setiap aktivitas kami dan menjaga dan memberikan kebijaksanaan dan kebenaran Tuhan. Terimalah Bapa doa dan permohonan kali ini hanya di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Terima kasih ya.